Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 41, Kesepian. Seorang wanita cantik duduk di depan meja bar, sedangkan seorang bartender pria menuangkan minuman ke dalam gelas wine. Wanita cantik itu tersenyum dan kemudian meneguk minuman itu dengan satu kali tegukan. Minuman beralkohol bukanlah suatu hal yang harus dijauhinya, karena wanita itu merupakan salah seorang yang suka minum yang memabukkan tersebut. Karen selalu mencuri waktu untuk datang ke tempat ini, karena kekasihnya tidak pernah mengizinkannya untuk ke klub malam. Sebenarnya Karen merupakan wanita mencintai kebebasan, namun dia tunduk dan patuh terhadap kekasihnya itu, mungkin karena cintanya begitu besar untuk si lelaki. Di saat pikirannya lagi kacau, maka dia beranggapan bahwa hanya minumanlah yang dapat menenangkan pikiran yang semrawut seperti sekarang. Karen frustasi dan juga marah. Apa telah direncanakannya dengan matang tidak berjalan dengan semestinya. Dia juga sudah tidak membeli alat tes kehamilan. Karena setelah mengecek pagi dan ternyata siangnya dia sudah datang bulan, hal itu membuatnya begitu sangat kecewa. Berulang kali wanita itu berteriak mencoba untuk meluapkan kemarahannya. Berada di klub malam seperti ini, banyak bisa berteriak dengan bebas dan suka hatinya. Suara musik yang keras dan memekakkan telinga membuat orang yang berada di sekitarnya tidak ada yang peduli dan merasa terganggu. Jika seandainya kedua orang tua Rafasya mau menerimanya, maka dia tidak harus menderita seperti sekarang. Apa sebaiknya aku habisi saja kedua orang tua itu, batinnya. Senyum terukir di bibirnya yang merah merekah. Setelah mengungkapkan ide gilanya, Karin tertawa. Jika hal itu dilakukannya, maka Rafasya akan menjadi miliknya. Sedangkan cinta hanyalah debu yang cukup ditiup saja, maka akan tersingkirkan. Untuk menyingkirkan Sari dan juga Erik bukanlah perkara yang mudah. Sejak dia menjadi kasih Rafasya saja, kedua orang itu bahkan tidak bisa tersentuh oleh Karin. Dan bagaimana cara dia membunuhnya? Sari dan Erik memakai pengamanan yang tinggi untuk melindungi diri mereka. Mereka juga memakai pengawal terlatih yang mengawal, yang selalu melindungi. Sedangkan Rafasya, pria itu memang tidak ingin dikawal oleh bodyguard orang tuanya, karena pria itu selalu memilih untuk bebas tanpa ada aturan yang mengikat. Dia juga lebih memilih pengawal yang dipilihnya sendiri. Karin semakin frustasi memikirkan hubungannya dengan Rafasya. Wanita itu melirik gelas yang sudah terisi minuman. Dia kembali meneguk minuman beralkohol dengan kadar di atas 20%. Aku tidak mungkin bisa lebih bersabar lagi. Mau sampai kapan aku menunggu? Karin tersenyum getir merasakan sakit yang merambah di dadanya. Awalnya, wanita itu merasa senang ketika mendengar bahwa istri kasihnya itu sedang di Prancis. Dia berpikir akan menghabiskan waktu bersama dengan Rafasya tanpa ada gangguan apapun. Namun ternyata dia salah, karena Rafasya akan menghindar darinya. Karin menarik rambutnya sendiri dengan keras, hingga kulit kepala terasa perih. Hubungannya dengan Rafasya memang sudah tidak begitu baik seperti sebelumnya. Entah apa membuat pria itu tampak menjaga jarak dengannya. Namun Karin menepis itu semua dan mengatakan bahwa Rafasya tidak bersama dengannya karena pria itu sibuk, sesuai dengan alasan yang diberikan si pria. Karin tersenyum dan menikmati minuman tequila favoritnya. Waktu itu sangat menyukai tequila berjenis Asombrosos del Porto Extra Anejo. Bahkan wanita itu tidak sayang, terus merogoh 4.000 US dollar untuk satu botol minuman. Ya, kalau sedang kondisi seperti ini, mau uang sangatlah menyenangkan dan menghibur untuk artis terkenal tersebut. Kau sendiri? Tanya seorang pria yang duduk di samping Karin. Sendirian di apartemen, Mbak pria itu jenuh. Entah apa sekarang dirasakannya.
Seharusnya dia senang karena tidak ada cinta di sini. Namun ternyata pria egois itu merasa kesepian. Apa yang sebenarnya dia mau, si pemilik tubuh pun tidak mengerti. Otaknya bekerja menyuruh pergi dan menjauh dari sang istri. Namun hatinya seakan terpahat untuk tetap bertahan. Masih terbayang di matanya wajah penuh kekecewaan sang istri pada saat itu. Bahkan kalimat terakhir sang istri yang mengatakan bahwa dia sudah menggoreskan luka terdalam di hati si wanita. Meskipun cinta tidak menjelaskan secara detail alasan dia terluka, namun Raffasa dapat membaca bahwa istrinya kecewa karena dia sudah mengabaikan undangan makan malam dari kedua orang tuanya. Sial, lagi-lagi Raffasa memaki dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Wajah sang istri selalu terbayang di pelupuk matanya. Sekian lama mengenal Karin serta memberikan label cinta mati, namun tidak pernah merasakan perasaan yang seperti ini. Jika saja Raffasa memiliki foto sang istri, maksud ini dia terus menetap foto tersebut. Namun sayangnya, pria berwajah tampan itu tidak memilikinya. Bahkan sang istri tidak memasang foto wajah di profil aplikasi chatnya. Istri Raffasa itu hanya memakai profil busana wanita yang mana foto itu adalah hasil rancangan gaun yang dibuatnya dan yang akan diperagakan oleh model internasional. Raffasa menoleh laptop dan kemudian memijat pelipis keningnya. Seharusnya dia bisa fokus dengan pekerjaan dan melupakan istrinya yang sekarang mungkin sedang bersenang-senang. Namun nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkannya. Pria itu justru merasa kesepian. 2 minggu lamanya dia menahan diri untuk tidak pulang ke apartemen dan bertemu dengan istrinya. Mengapa Raffasa melakukan itu? Tentu saja untuk menghindar dari pesona seorang cinta. Dia tidak mungkin biarkan rasa itu tumbuh subur di dalam hatinya. Sedangkan di dalam hatinya sudah penuh dengan Karin. Wanita cantik sudah menjadi kasihnya lebih dari 5 tahun. Untuk membunuh perasaan aneh yang membuat dia tidak berdaya, hanya menghindar dan menjauh. Namun nyatanya dia gagal. Berulang kali Raffasa mengingatkan dirinya bahwa perasaan ini salah. Dia membenci istrinya bukan mencintai. Namun semakin menjauh, kenapa hatinya seakan tidak menerima dan memaksa untuk kembali mendekat. Hingga Raffasa akhirnya pulang ke apartemen dan rasa kecewa menguap di dadanya ketika melihat istrinya itu tidak ada. Namun setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh cinta, dia justru bingung untuk menyalahkan siapa. Menyalahkan diri sendiri sudah pasti tidak mungkin, karena pria itu begitu sangat egois dan tidak ingin mengakui kesalahan. Namun, istrinya yang tetap meminta izin kepadanya sungguh membuat dia merasa dihargai. Mengapa dia harus mengirimkan foto ini? Raffasa terlihat kesal. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu turun dari atas tempat tidur. Dia memutuskan ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Setelah berada di dapur dan pria itu berjalan mendekati meja bar, matanya memandang ke dinding yang berada di belakangnya dan dipenuhi dengan arak berisi toples kopi. Di apartemen ini, Raffasa akan memiliki sebuah coffee shop karena semua jenis kopi susun rapi dan tertulis namanya. Namun pria itu tidak bingung karena tidak pandai dalam meracik kopi. Aku tidak mengerti cara membuat kopi. Pria itu menggaruk kepalanya, namun tangannya menyentuh kertas kecil yang terletak di atas meja bar. Jika abang mau minum kopi, kita sudah meraciknya sesuai dengan takaran. Ada di dalam box berwarna putih. Abang tinggal seduh kopinya dengan air yang mendidih agar rasanya semakin enak. Raffasa senyum-senyum sendiri ketika membaca surat dari istrinya. Meskipun kalimat yang tertulis di kertas itu begitu sangat sederhana, tapi entah mengapa jantungnya berdegup dengan cepat dan hatinya berbunga-bunga. Sekarang pria itu mendapatkan sebuah surat cinta. Raffasa melihat box putih yang dimaksud oleh istrinya dan kemudian membuka tutup toples tersebut. Ternyata benar, di sana sudah tersusun roti, susu, dan gula. Americano, espresso, latte, cappuccino, macchiato, mocha, cafe oat light, cold brew, flat white, affogato. Raffasa membaca satu persatu
kopi yang sudah diracik tersebut. Dia sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin sang istri bisa menyiapkan ini semua untuknya. Dengan hati yang senang, pria itu kemudian membuat secangkir kopi sesuai dengan seleranya. Rasa kopi yang diracik istrinya sungguh pas di lidahnya. Mungkin karena cinta yang sangat mahir dalam meracik kopi, istri cantiknya itu sudah bekerja di sebuah coffee shop dan menjadi barista. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.